Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi masih di rumah teman-teman. Belum ada jam 7 ini. Tapi matahari sudah bagus. Alhamdulillah. Pertanda baik. Sehat teman-teman. Nih kesayangan saya semua ada di depan pintu. Saya coba di sini teman-teman. Kenapa teman-teman saya selalu senangnya di belakang? Karena memang kondisinya enak kok di belakang nih teman-teman. Kondisinya sejuk, enak. Itu yang kemarin dibuat teman-teman. Itu dibuat pakai triplek. Jadi kalau hujan mereka masuk dari samping. Sebenarnya saya ada teman-teman kandang. Kandang yang tingkat juga ada. Tapi kalau hujan mereka masih tetap kedinginan. Maksud saya dengan cara seperti itu, mejanya masih bisa dipakai. Dalamnya bisa dipakai untuk mereka istirahat. Mungkin teman-teman bertanya kenapa kalau saya ngasih salam buat Umi Sriatun, orangnya bagus teman-teman, energik. Di sekolah itu kalau dia sudah dikasih kepercayaan untuk ngurusin anak-anak, orangnya bagus. Sarjananya memang sarjana agama, dan seluruh keluarganya juga bagus, deket, baik sama saya. Rumahnya di belakang. Karena dulu juga awal saya hamil anak pertama, hamil Ayu, itu dulu karena jalan jelek seperti Raman, jadi saya jarang, kalau nggak hanya periksa hamil nggak ke metro. Jadi salah satunya saya beli dasar, terus yang jahit ayunya Umi Sriatun. Terus saya jahit di sana, jahit sama Mbak Mus. Itu hampir tiap hari saya main teman-teman. Dulu dia buka jahitan, saya jalan aja, orang dia hanya di depan gitu buka jahitan. Daripada saya tidur, apalagi kalau saya pas tidak sekolah, pas teler, saya banyak main ke sana. Dan sampai sekarang juga masih jahit, tapi agak jauh teman-teman dari rumah saya. Dia di Solo 2. Jadi bukan hanya sama Umi Sriatun, memang sama keluarganya juga saya dekat semua. Terus sama Mas Suprinya juga. Dulu malah kalau misalnya kami pernah pergi ke Palembang, Mas Supri dikasih kunci lah sama suami saya. Jadi Mas Supri lah yang nunggu rumah saya tidur. Nah, itulah rasa apa ya teman-teman, rasa kebaikan kita sama teman. Apalagi dia seorang guru agama, sarjana agama. Jadi tertransfer lah kebaikannya itu. Dan kebaikannya itu memang lahir batin. Kalau saya merasa bagus sama anak-anak yang belum bisa hafalan tuh, dia bantu hafalan pendek, ayat-ayat pendek itu. Jadi memang di keluarga kita SMP Negeri 1 Rumbia tuh memang orangnya bagus-bagus teman-teman. Dia punya sarjana agama, ya dia mentransfer kebaikan itu, dan memang hati dan jiwanya memang benar-benar bersih dalam arti kata tidak macam-macam, karena dia tahu agama. Maksud saya bersih tidak macam-macam itu kalau dia di lingkungan itu dia ini itu, saya juga mendengar gitu. Jadi kalau memang sarjana agama, dia memang mentransfer apa yang tidak diperbolehkan di agama. Ini sebenarnya kita juga bisa belajar, walaupun bukan sarjana agama, tapi mereka lebih tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh.
Jadi dari situlah kita belajar teman-teman. Di SMP negeri itu ada 3 guru agamanya teman-teman, tapi kemarin belum sempat saya perkenalkan, Bu Hajah Maratus sama satu lagi Edi Junaidi. Edi tuh sama Bu Maratus tuh udah S2 dan sama semua, bagus semua itu. Edi juga orang yang aktif, sama anak-anak deket, terus perkembangannya di masyarakat juga bagus. Karena itulah kita harus tahu mana yang baik, mana yang tidak. Dan yang saya kagum dari Umi Sriatun adalah tidak pernah saya dengar ucapan jelek tentang teman dari mulut dia. Jadi memang benar-benar bersih dan bersih. Jadi kalau orang sudah seperti itu ya jadi contoh yang baik gitu. Kalau dia ngomong itu fakta, ini Bu gini, apalagi kalau udah bicara anak-anak, dia memang tanggung jawab. Ya teman-teman, itu profil dari Umi Sriatun. Besok hari Senin coba kita bicara-bicara kalau ada waktu. Dia orangnya rajin, gesit, pagi-pagi sudah datang, dengan anak-anak dekat, karena ya istilahnya mungkin lingkungannya memang keluarga besar, memang lingkungan agama, jadi ya istilahnya perlu kita tahu lah gitu, orang-orang seperti itu. Jadi jangan lupa kenapa gitu, karena di hati kecil saya kalau orang sudah seperti itu memang dia orang yang baik. Jadi kita harus belajar untuk apa? Untuk belajar mencontohnya. Oke teman-teman, ini di belakang anginnya tidak ada, sejuk tapi teman-teman sejuk bener. Alhamdulillah pakaian kemarin juga bisa kering. Saya senang teman-teman. Sebenarnya cuaca pagi ini katanya nanti jam 9 jam 10, tapi kok udah pulang dari pasar. Saya sudah gupek, apalagi ini pengennya buat mie, beli cesi nanti buat mie gitu. Jadi agak banyak kerjaan, sudah lupa di lantai beres-beres jadi enak teman-teman. Di belakang ini memang di belakang ini masih tanah, saya masih ke sana sekitar 15 meter ada teman-teman, karena ke belakang ini 60 meter lebih, 60 meter lah teman-teman. Jadi terima kasih sekali lagi untuk kawan-kawanku SMP Negeri 1 Rubi yang sudah subscribe dan yang sudah mendukung. Untuk sahabatku Umi Sriatun, terima kasih. Transferan kebaikannya gitu, mudah-mudahan kedepannya kita bisa lebih dekat lagi. Dalam arti kata ya selama ini dekat teman-teman, dalam arti kata dalam ilmu agama. Karena apa? Kalau kita baik sama orang, balasannya baik. Tapi baik yang dalam arti kata tanda kutip, tidak hanya di depan. Karena saya tahu, bisa pelajari. Sekali lagi saya katakan, saya baik sama keluarganya, saya baik sama ayu-ayunya gitu. Karena memang dulu saya dekat banget sama Mbak Mus itu. Masalahnya sekarang jarang berkunjung ya karena rumahnya jauh, karena kesibukan masing-masing. Oke teman-teman, bangun pagi sudah disambut dengan matahari seperti ini, bahagianya minta ampun teman-teman, bahagianya tak terhingga. Ini masih hari kedua libur, ini masih hari Sabtu. Alhamdulillah kondisinya fit. Anak bujang saya nyuruh saya urut karena sudah hampir 1 bulan tidak urut teman-teman, pijat kalau kata orang. Tapi ya lihat nanti waktunya, mungkin apa, dikasih Allah sehat nih, bahagianya minta ampun teman-teman. Kondisinya sehat walafiat. Jadi sehat lahir batin. Jadi alhamdulillah, semakin kesana banyak yang doakan YouTube ini berkembang, semata-mata hanya untuk supaya menyalurkan hobi saya. Saya pengen punya sesuatu yang berarti gitu. Tapi
bukan untuk mencerca dan menghina orang gitu. Untuk memang itulah saya gitu. Walaupun sebaliknya mungkin ada juga sebagian yang tidak suka, ada sebagian yang mengolok-ngolok mungkin. Tapi saya kadang-kadang nonton YouTube itu teman-teman, orang di pedesaan tuh sudah hidup dengan ngevlog gitu ya, vlog biasa, ngevlog. Jadi memang saya didukung bagus sama anak saya, semua anak saya bagus, amat sangat bagus. Saya terima kasih. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi, kita akan berbincang-bincang dengan kepala sekolah bagaimana visi misinya tentang SMP, karena SMP negeri sekarang bagus, maju. Ini lagi perbaikan teman-teman, lagi buat paping, yang becek-becek tuh mau dipaping sama bapak kepala sekolah. Jadi memang perbaikannya bagus, lagi ada pengecatan genteng. Saya begitu ngelihat bapak ngecat genteng, saya pengen ngecat genteng juga teman-teman. Itu menghindari bocor teman-teman kok ngecat genteng itu. Tapi tidak tahu seperti apa, nanti saya coba tanya satu kompongnya itu berapa. Sekali lagi saya katakan, kebaikan kita kepada orang itu baik lahir batin. Jangan jauhkanlah rasa iri dengki kita. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak mau teman-teman mengisi hidup saya dengan mencaci maki, iri dengki, itu saya tidak mau. Biarlah kalau mungkin ada perbuatan-perbuatan seperti itu adalah menjadi penyakit manusia-manusia di dunia ini. Sekali lagi saya katakan, pribadi saya ingin selalu bersama orang-orang yang saya sayangi. Ya istilahnya itu tadi, kita belajar agama dari seorang yang benar-benar guru agama dan mengerti agama. Nah, karena di mata saya itu perlu baik. Oh iya teman-teman, saya lupa. Saya dapat sebuah bacaan zikir lah ya, zikir. Jadi kalau kita diam tuh, mulut kita hanya berzikir gitu. Alhamdulillah, anak saya mendukung, dicari-cariinnya bacaan-bacaan, maksudnya supaya kita memang jadi manusia-manusia yang taat dan membersihkan hati gitu. Jangan si A si B seperti ini. Oh tidak, saya tidak mau seperti itu. Dan memang saya tidak ada teman akrab teman-teman. Nah, di lingkungan juga saya tidak pernah bertetangga dalam arti kata untuk merumpikan seseorang, tidak pernah. Kalau memang disuruh lewang hajatan ya saya lewang, tapi untuk lewang untuk membicarakan orang tidak. Jadi ya memang waktunya juga saya tidak ada. Saya di rumah juga ada pembantu, tidak ada pembantu dikerjakan hanya bertiga. Saya malu teman-teman kalau kerjaan saya keluar rumah, terus di lingkungan sekolah saya seperti itu. Maksud saya suka menggunjing gitu, bergunjing tentang orang, sedangkan suami saya hanya di rumah, dia jarang sekali keluar. Nah, makanya saya menjaga pribadi saya, hati saya, nurani saya untuk berbuat baik dan merubah diri. Kalau misalnya memang punya hati yang seperti itu, kita banyak-banyak istighfar. Suka melihat orang susah, senang melihat orang menderita, itu ya. Tapi kita balik, kalau kita suka seperti itu, maka itu akan kembali ke kita. Tidak kembali ke kita, kembali ke anak-anak kita. Tidak kembali ke anak-anak kita, kembali ke suami kita. Tuh, jadi makanya saya katakan, sama anak saya yang jauh saja saya kasih tahu, berubah, tidak usah suka nangga. Maksud nangga tuh main hanya untuk enggak, di sini juga siapa yang mau diceritain orang di sini juga kita pendatang. Nah, oke, teman-teman, hanya sebagai sharing karena memang saya orangnya seperti ini. Saya kadang-kadang agak heran kalau masih ada manusia di dunia ini, di zaman modern ini, yang suka sekali mencelakai orang lain, tidak bicara siapa-siapa, hanya kadang-kadang itu tuh kenyataan yang bercasing baik, bercasing keluarga gitu. Kadang-kadang menjadi menjadi ingatan yang
tidak akan terlupakan gitu. Tapi seperti kata saya, justru yang biasa-biasa saja memang hatinya tulus gitu, hatinya tulus, baik gitu. Jangan menjadikan drama-drama lah dalam hidup. Karena apa? Kehidupan kita sudah semakin tua. Itu tadi kata saya, karma itu ada, teman-teman. Karma itu ada di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat. Tapi kalau kita tanam baik, bukan hanya badan kita sehat dan kita ikhlas hidup ini, yaitu tadi, melalui zikir kita bisa terbuka pintu rezeki, melalui zikir kita bisa jadi sehat. Dari siapa, teman-teman? Dari belajar dan dari masukan-masukan. Kalau kita sakit sudah berobat berkali-kali tidak sembuh, kita harus mencari bagaimana caranya supaya kita benar-benar sembuh. Ya, penyakit itu dari Allah, kembalinya ke Allah. Tapi jangan sekali-sekali berbuat jelek, karena Allah dan alam semesta yang akan mengembalikan, mentransfer penyakit itu ke kita yang berhati jelek. Berhati jelek dalam arti kata doanya jelek aja sama orang, terus ngeliat orang sukses ngomong begini begitu, di mulut katakan baik, tapi perbuatannya lebih dari itu. Itu hanya sebagian dari manusia yang bertopeng tapi hatinya tidak baik. Jadi sekali lagi saya katakan sama teman-teman, berhati-hatilah, karena tidak semua manusia di dunia ini baik. Kadang-kadang perilaku yang menyimpang dari agamanya, tapi bertopeng jadi orang baik. Oke, kita hanya sharing saja, teman-teman. Karena dalam hidup ini memang kadang-kadang rasa tidak percayanya yang begitu dalam gitu. Kenapa kok seperti itu? Kenapa bisa jadi perempuan seperti itu? Kenapa bisa jadi keluarga seperti itu? Sedangkan dalam kehidupan ini kita hanya hidup sekali. Kita bukan hidup sendiri, teman-teman. Kita berbuat jahat, kejahatan itu akan kembali ke kita. Kenapa saya bicara seperti itu? Kecuali kita hidup sendiri di dunia ini, tidak punya keluarga. Tapi kalau kita punya keluarga, jagalah keluarga kita. Ya, mudah-mudahan keluarga kita sehat, Terus hati kita juga gitu. Misalnya seperti saya, gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Itu dari hati nurani gitu. Dari hati nurani saya gitu. Membiasakan untuk tidak berdoa yang jelek-jelek kepada kehidupan orang. Ya, teman-teman, itulah rasa hati saya gitu. Kalau saya sekolah kan saya tidak bisa sharing begitu sama teman-teman semua, sama anak-anakku. Dari kecil sudah diajarkan agama, hidup bersama-sama dalam suatu keluarga, dalam suatu rumah gitu. Jadi tanamnya baik sama bapak ibu, baik sama adik kakak gitu, saling menghormati. Kalau suatu saat kalian sukses, kesuksesan itu bukan didapatkan dengan percuma gitu. Mungkin dengan kesuksesan itu didapatkan dengan cara kalian memang layak kan gitu. Tapi kembali lagi, kalau kesuksesan itu hanya untuk bersombong-sombongkan diri, maka akan dibalikkan nanti sama Allah. Bukan aku yang seperti ini, aku yang seperti ini. Tidak seperti itu. Dalam agama kita tidak ada. Oke, nanti saya lanjut lagi. Ini rasanya sudah mulai berkeringat, teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak untuk teman-temanku SMP Negeri 1 Rumbia yang sudah mendukung anak-anakku. Kalian terima kasih banyak gitu. Mereka memang senang sekali, teman-teman. Makanya sering saya sebut, karena memang mendukung, amat sangat mendukung. Kadang-kadang mereka ngomong, Bu, kita nanti buat vlog kan apa. Ya, coba nanti kita coba. Nanti Desember setelah selesai semesteran mungkin saya coba nanti sama teman-teman, apakah mungkin masih ada latihan-latihan, karena kemarin rencananya latihan itu untuk dipergunakan untuk Maulid Nabi. Ternyata karena kita mau ada vaksin, ada akreditasi, akhirnya mundur lagi. Nanti kalau seandainya ada,
yang bisa saya ambil dari SMP Negeri 1 Rumbia, dari guru-gurunya, semuanya baik, semuanya bagus. Yaitu kemarin teman-teman hanya baru sebagian, belum semua saya vlog karena sudah mulai sibuk, karena itu hari vaksin. Jadi nanti kalau ada waktu saya akan buat vlog lagi. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita sambung. Mungkin ke pasar, bisa ngevlog di pasar. Teman-teman ikuti aja kegiatan saya sampai sore. Dan pagi. Ini si putih ditaruh di sini sekarang teman-teman, karena sering dinek-nekin kucing, makanya ditaruh di dalam. Oke, di dalam teman-teman, karena di luar dia ini dinek-nekin kucing liar. Tapi di luar masih ada, karena saya juga tidak tahu kenapa kok bisa naik. Ini suasana pagi teman-teman, kok tapi memang lebih sempurna. Kenapa saya bilang lebih sempurna? Di depan ini memang lebih nyaman seperti ini teman-teman, lebih enak. Ini keadaan depan rumah di pagi hari teman-teman. Biar nanti disiram dulu biar nyaman teman-teman, tidak debu. Oke, ikutin kegiatan saya terus sampai nanti teman-teman. Taruh di dalam. Saya punya rencana gimana caranya di depan itu nanti untuk apa. Diberesin, semuanya diberesin. Oke, baru habis beres sarapan. Ini nggak sarapan, makan. Tadi udah makan mie pecel, dan karena mau urut. Kesibukan di rumah ya seperti ini teman-teman. Nanti mau numis, panasin sayur, kerja lagi. Ikan-ikannya kering teman-teman. Ini bujang asoyku, anak kesayanganku, satu anakku kesayangan di Banda Aceh. Itu sudah mulai dikasih selimut teman-teman. Agak serem teman-teman kalau ditaruh di luar. Sudah selesai kerjaan teman-teman. Ini namanya Pak RT teman-teman. Pak RT RB1 tapi teman-teman. Kerjaannya beres. Tidak pernah saya mengeluh kalau udah kerja. Paketan teman-teman. Baru pulang teman-teman, alhamdulillah. Capek sekali dari Kalipasir. Istirahat di depan. Teman-teman, kalau belum dimatikan lampunya, tapi masih cukup teman-teman. Di dalam tuh motornya 2 di sana, 3 di sini. Ini nanti solusinya ada beberapa solusi teman-teman, makanya dilowongkan. Masih ada pemikiran yang lain lah. Ya, didoakan saja
rencana mau bangun toko teman-teman, mau bisnis, biar tidak keluar dari rumah. Itu hanya rencana. Nanti coba diskusi sama yang bangun, karena ini sudah ada seperti ini. Kalau memang kurang tinggi nanti seperti apa, antara itu sama ada keinginan lain teman-teman. Mohon doanya semoga terwujud. Alhamdulillah tadi beres urut, langsung OTW sebentar ke Kalipasir. Teman-teman, memang saya butuh hari-hari seperti ini, tapi yang penting nggak hujan. Sudah ngomong sama orangnya, alhamdulillah dapat bisa diskusi saja. Kemarin juga sempat OTW, tapi memang kalau OTW banyak sekarang naik motor, karena motornya motor enak, jalanan ke Kalipasir juga enak. Terus kita tidak harus terjun, karena kita mainnya main orang mengerjakan, orang udah terbiasa mengerjakan. Biasain hidup untuk tidak berpangku tangan teman-teman ya. Alhamdulillah sudah mulai tumbuh padinya, jagungnya juga bagus. Mudah-mudahan doanya, mudah-mudahan sukses. Oke teman-teman, lagi duduk di depan, bersih, dari dibersihin dalam juga dibersihin. Untuk sementara kata saya tidak usah tutup dulu mobilnya, karena memang udah musim hujan, tidak usah tutup mobil. Yang di dalam harus dipakein kelambu, karena kondisinya sengaja dipindahin ke dalam untuk itu tadi kata saya ada punya rencana. Sebenarnya yang punya rencana itu anak bujang saya. Memang otaknya tak bisnis, apapun dikerjakan, yang penting dikasih badan sehat. Papanya setuju. Oke, sampai di sini dulu. Sudah sore teman-teman, terima kasih sekali lagi atas dukungannya, atas partisipasinya. Hanya sharing saja. Seandainya kita bisa mencari solusi di samping kita bekerja maksimal sebagai PNS, kita juga di luar kita cari solusi. Karena memang saya diajak teman-teman, awalnya diajak karena ada saudara angkat memang di sana. Dia membutuhkan uang, saya bukan tanah saya teman-teman, nyewa, butuhkan uang, suruh nyewa tanahnya. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya saya di depan nih betah teman-teman, tapi kadang-kadang debunya. Tadi juga rencana mau ke Indomaret, ada perlu, tapi takut nanti, karena kalau udah hujan tuh nggak seperti kemarin, tahu-tahu hujan teman-teman. Oke teman-teman, sekali lagi minta dukungannya. Bagi teman-teman yang biasa nonton channel ini, terima kasih banyak. Masih ada besok hari Minggu, tapi mau saya videokan saya tidak enak sama orang-orang kerja, karena mereka ya pakainya pakaian buruh gitu. Jadi saya tidak videokan lah. Videokan pulangnya juga jalannya agak ngebut, agak ekstrim, karena memang perginya tadi agak mendadak. Saya urut dulu teman-teman, saya urut baru ke sana. Oke, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung. Untuk semua teman-temanku, kawan-kawanku, anak-anakku SMP Negeri 1 Lumbia, atau siapa saja yang sudah menonton, terima kasih banyak. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.